Jangan lupa saudara-saudara, jangan lupa tanggal 26 Februari CAS Court Arbitrase Sport akan menggelar hearing untuk menentukan nasib dan masa depan 7 pemain naturalisasi Malaysia. Jangan lupa itu ya. Harapan saya kepada penonton gadungan ini adalah kita bisa menerima apapun hasil yang akan diputuskan oleh Court Arbitrase Sport. Kalau Malaysia menang ya kita terima. Kalau Malaysia kalah ya Anda harus legowo. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Ini sekarang sudah tanggal berapa ya? 22, 23 Februari 2026 dan itu berarti saudara-saudara, itu berarti sebentar lagi kita akan mengetahui hasil akhir dari kasus 7 pemain naturalisasi Malaysia, 7 pemain ilegal Malaysia asal Latino dari Amerika Selatan, dari Brasil, Argentina, Spanyol, kemudian Belanda yang sudah dihukum FIFA dan kemudian kasusnya berada di CAS. Karena CAS saudara-saudara ini tanggal 26 Februari 2026 ini sesuai jadwal, sesuai agenda yang sudah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan stay of execution yang sebelumnya dikeluarkan bahwa CAS akan mulai menggelar hearing menghadapi kasus ini nanti tanggal 26. Ya otomatis 26 waktu Swiss, waktu Luzon. Luzon berarti ya kalau di sana pagi ya di sini siang. Kalau di sana siang, di sini sore. Kalau di sana sore ya di sini malam. Nah, itu nanti ya mungkin tengah malam itu kita sudah bisa tahu hasil perkembangannya akan seperti apa. Apakah itu akan langsung diputus di situ? Diputus tentang nasib Facundo Garcés dan teman-temannya itu, atau nanti akan ada hearing lanjutan. Nah, itu nanti akan ditentukan di situ karena ini penting sekali, keputusan ini penting sekali ditunggu oleh AFC. Nah, ditunggu oleh Malaysia juga, Football Association Malaysia, ditunggu oleh Vietnam, ditunggu oleh Nepal, saudara-saudara yang mencari keadilan, melaporkan pemain-pemain ini atas dugaan pemalsuan dokumen dan FIFA sudah mengambil keputusan. FIFA sudah menghukum pemain-pemain ini. FIFA sudah memiliki bukti yang kuat. FIFA ya, bukan saya ya. FIFA sudah memiliki bukti yang kuat. Dan kemudian CAS memberikan stay of execution, keputusan jela agar supaya pemain-pemain ini bisa bermain di level klub terlebih dahulu sambil menantikan keputusan akhir yang kemungkinan besar itu akan diambil nanti tanggal 26 Februari ini, saudara-saudara. Dan FIFA, AFC Malaysia semuanya membutuhkan keputusan final, keputusan akhir, karena pada tanggal 31 Maret 2026 akan ada kualifikasi Piala Asia 2027 di mana Malaysia akan bermain melawan Vietnam di Nam Binh di Vietnam sana, saudara-saudara. Itu adalah pertandingan terakhir. Jika Vietnam ingin lolos, Vietnam harus menang setidaknya 5-0. Ini keputusan yang penting yang sudah pasti akan ditunggu oleh masa depan sepak bola Malaysia ini akan ditentukan di sini. Kalau CAS itu menolak klaim dari Malaysia, otomatis 7 pemain ini dinyatakan ilegal dan FIFA akan memenangkan kasus ini. Dan tentu saja kalau ini dinyatakan ilegal, otomatis akan berdampak kepada AFC. Kemudian sudah pasti, saudara-saudara, AFC seperti janjinya akan menjatuhkan hukuman kepada Malaysia yang kemungkinan besar adalah kekalahan 0-3 dari Vietnam, kekalahan 0-3 dari Nepal di kualifikasi Piala Asia. Dan kalau itu terjadi ya
potensi Malaysia gagal lolos ke Piala Asia itu besar ya, otomatis itu gagal, saudara-saudara. Gagal kan berarti Malaysia kalah 2 kali, Vietnam berarti kan naik ke puncak. Jadi apapun nanti hasil pertandingan Malaysia melawan Vietnam itu nggak akan berpengaruh, karena kalaupun Malaysia kemudian mengalahkan Vietnam, kan Vietnam baru kalah sekali kan, berarti sementara Malaysia sudah kalah 2 kali. Jadi ini benar-benar kasus ini, sidang di CAS ini, hearing di CAS ini tanggal 26 Februari ini benar-benar akan menentukan masa depan sepak bola Malaysia, khususnya di Piala Asia. Itu sudah pasti, saudara-saudara. Karena AFC sendiri sudah mengatakan bahwa ya dia pasti akan menghukum Malaysia kalau sidang di CAS ini menyatakan bahwa Malaysia bersalah. Tetapi AFC juga mengatakan peluangnya masih 50-50. Masih 50-50 berdasarkan ada stay of execution yang dikeluarkan oleh CAS. Walaupun dalam prakteknya sebenarnya ya, stay of execution itu biasa. Biasa, itu bukan sinyal bahwa Malaysia berpotensi menang. Bukan. Itu memang undang-undang regulasi dunia itu begitu. Konvensi Jenewa, hukum internasional itu seperti itu. Orang itu belum bisa dinyatakan bersalah sampai mendapatkan keputusan pengadilan yang tetap, dan itu terjadi dalam banyak kasus di UEFA sana. Banyak kasus di UEFA ketika CAS itu untuk sementara memberikan kelonggaran, istilahnya memberikan jeda kepada orang yang terkait kasus itu untuk sementara bisa aktif kembali di sepak bola. Itu saja. Jadi ini menarik untuk kita tunggu nanti, saudara-saudara, tanggal 26, dan semoga ya selesai di situ. Semoga selesai di tanggal 26 itu keputusannya akan bisa langsung keluar. Karena kalau ini nanti panjang ya lambat lagi. Jangan sampai keputusannya keluar setelah 31 Maret 2026. Karena kasihan juga, kasihan Vietnam, kasihan Malaysia yang sudah nanti yang akan bertanding di situ. Apalagi nanti kalau keputusannya baru keluar sebelum Piala Asia, itu kan lebih kacau lagi, saudara-saudara. Si komentator gadungan gimana? Menarik ini. Prediksi komentator gadungan seperti yang sudah sering saya katakan, saya berpegang pada bukti, evidence yang sudah ditunjukkan FIFA. Karena sejauh ini saya belum menemukan bukti yang dimiliki oleh FAM. FAM belum menunjukkan bukti itu. Belum, saudara-saudara. Kalau mereka punya bukti ya, saya yakin ketika sidang di dalam FIFA itu pasti mereka tunjukkan. Itu ketika FIFA menunjukkan akte lahir, birth certificate dari kakeknya Facundo Garces, kakeknya Hector Hevel, kakeknya siapa? Emmanuel Macuca, sudah pasti Malaysia akan mengcounter dengan bukti yang sama. Bukti surat lahir, birth certificate, sertifikat tanda kelahiran, karena hanya itu yang dibutuhkan. CAS pun saya rasa juga akan menilai itu. Mereka tidak peduli apakah itu paspornya Malaysia itu asli atau tidak. Karena seperti yang selalu saya katakan, setiap negara punya otoritas, punya otonomi, punya kedaulatan, sovereignty untuk memberikan paspor kepada siapa saja orang individu di seluruh dunia. Bahkan orang yang baru 1 jam menginjakkan kaki di Kuala Lumpur International Airport, kalau Malaysia menghendaki diberi paspor, itu bisa. Itu terserah. Tetapi kan untuk bermain di tim nasional dalam sepak bola yang aturannya berasal dari FIFA, itu butuh syarat-syarat khusus. Jadi eligible dan tidak eligible, itu problemnya di situ. Dan supaya dia eligible ya, syaratnya harus terpenuhi. Kakek, nenek, ayah, ibu, atau orang itu sendiri lahir di sebuah negara. Itu syarat mutlak. Kedua, kalau itu tidak dipenuhi, ya dia tinggal menetap di satu negara minimal 5 tahun. 5 tahun, saudara-saudara. Dan itulah yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Malaysia dengan Mahamadou Soumaré, dengan Aguero, dengan Romel Morales, kemudian dengan siapa lagi?
Vietnam juga melakukan itu dengan Nguyen Quan Son. Nah, itu sudah umum dilakukan. Nah, sekarang ini yang menjadi kasus itu adalah mereka diklaim berasal punya darah, punya kelahiran Mali. Nah, ini tinggal dibuktikan saja di cas itu. FIFA sudah pasti punya bukti, FIFA nggak main-main lah. FIFA ketika menjatuhkan hukuman, itu dia nggak main-main, dia nggak asal klaim gitu aja, nggak, pasti dia sudah punya bukti, dan bukti selama ini juga sudah ditunjuk. Nah, sekarang tinggal Malaysia kita lihat buktinya apa, dan bukti yang paling kuat ya tentu saja birth certificate itu. Tidak ada lainnya, sertifikat kelahiran kakek, nenek, ayah, ibu, atau pemain itu sendiri yang menunjukkan bahwa dia lahir di wilayah Malaysia atau setidaknya Malaya ketika berada dalam koloni Inggris. Banyak kasus dicas saudara-saudara di Court Arbitrage for Sport. Court of Arbitrage for Sport. TAS, Tribunal Arbitration du Sportif. TAS itu biasanya nanti dalam hearing itu saudara-saudara, para pihak yang terkait itu dari Malaysia dan dari FIFA. Ini yang tergugat adalah FIFA. Itu nanti mereka akan mengajukan bukti-bukti. Dan kemungkinan besar saudara-saudara, seperti yang sudah dikatakan oleh Sekretaris Jenderal AFC, 7 pemain ini dia hanya menggugat skorsing. Nah, jadi dia tidak mempermasalahkan apakah paspor Malaysia yang dia miliki itu sah atau tidak. Dia tidak menggugat ke situ, dia hanya menggugat kepada CAS untuk membatalkan hukuman FIFA karena mereka merasa tidak tahu menahu atas terjadinya pemalsuan dokumen itu. Mereka hanya berharap bisa kembali bermain sepak bola seperti pemain lain secara normal. Jadi ada kemungkinan kalaupun nanti CAS mengabulkan tuntutan pemain ini, ya, pemain ini kemungkinan besar hanya akan diizinkan bermain di level klub menggunakan paspor asli dia. Kalaupun dia menggunakan paspor Malaysia, ya boleh menggunakan paspor Malaysia, tetapi untuk bisa bermain dalam FIFA itu tetap harus menggunakan regulasi FIFA soal itu tadi, domisili atau keturunan. Itu kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Winsor John. Dan saya rasa itu juga logis lah saudara-saudara, logis. Jadi mungkin mereka tidak lagi berharap apakah paspor Malaysianya akan diterima CAS atau tidak. Yang mereka pikirkan ya hanya bermain. Mereka nggak peduli apakah akan kembali bisa membela tim nasional Malaysia atau tidak. Itu kemungkinan salah satu kemungkinan terbesar nanti keputusan yang bisa diambil CAS selain kalah atau menang itu tadi. Kesimpulannya apa saudara-saudara? Kesimpulannya adalah penonton gadungan ini, saya harap ini ya, penonton gadungan ini bisa terima apa yang akan diputuskan oleh CAS. Karena itu adalah mekanisme terakhir, final and binding. Akhir dan terakhir dan mengikat. Itu harus diterima keputusannya apapun. Apakah keputusannya itu menguntungkan Malaysia, apakah merugikan Malaysia, itu harus diterima. Dan hentikanlah tuduh-menuduh bahwa ini dilaporkan didalangi oleh orang Indonesia. Nggak usah seperti itu. Jadi yang dipermasalahkan itu jangan siapa yang melaporkan. Bukan man behind the gun. Bukan orang yang berada di senjata itu, bukan, tetapi substansi dari yang dilaporkan itu apa? Itu yang harus dipermasalahkan. Siapapun bolehlah melaporkan itu. Bahkan Donald Trump kalau dia punya bukti dan dia mau, ya bisa dia melaporkan itu, boleh saja, nggak ada masalah. Dia berikan kepada Vietnam datanya, kemudian Vietnam melaporkan itu, terserah dia. Yang paling penting adalah substansi. Substansi isinya itu apa? Apakah substansinya itu benar atau tidak?
salah atau tidak, baik atau buruk, itu yang paling penting. Substansinya. Jadi biasakan berpikir substansi. Dan substansinya apa? Substansinya kan tuduhan bahwa ini pemain ini ilegal. Dokumennya palsu. Dokumen apa? Dokumen kelahiran kakek nenek, ayah ibu orang itu yang dianggap berasal dari Malaysia. Ya, itulah yang seharusnya dibuktikan. Bukan mengungkit-ungkit lagi siapa yang melaporkan. Tidak masalah siapa, apakah Batman, apakah Robin, apakah Superman, ataukah siapa, Ultraman, itu nggak masalah. Atau Ipin, atau Upin, atau Tok Dalang itu yang melaporkan, bukan poinnya, bukan di situ. Poinnya adalah kasus ini tuduhannya, ya itu tadi dibuktikan saja kalau memang Malaysia merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan, menyatakan bahwa ini memang dia keturunan dari Malaysia, misalnya dari Penang. Ya tinggal dibuktikan saja hospital mana di Penang yang melahirkan kakeknya Fagundo Garces. Hospital mana di Melaka yang melahirkan kakeknya Hector Hevel. Itu aja tinggal ditunjukkan. Surat di dokumentasi di sana ditunjukkan bahwa oh ya ternyata benar. Oh nanti di situ akan dilihat. Oh yang palsu, yang dari FIFA atau yang dari Malaysia. Itu tugasnya Court Arbitrage for Sport. Tetapi intinya yang saya ingin katakan bahwa apapun nanti yang diputuskan, tolong diterima dan akhiri perdebatan yang tidak penting. Terima keputusannya, menang atau kalah, baik atau buruk itu terima, karena mekanisme di CAS inilah yang sudah dipilih untuk menentukan masa depan pemain-pemain ini. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Kota Kinabalu sampai Santa Fenang, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Semuanya yang bebas, pokoknya kita bicara bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini tadi kita membahas kalender, agenda hearing Court Arbitrage, Court for Arbitrage of Sport, Tribunal Arbitration du Sportif yang akan digelar tanggal 26 Februari untuk menentukan nasib, untuk menentukan masa depan 7 pemain naturalisasi Malaysia yang sudah dihukum FIFA dan hukumannya ditangguhkan oleh CAS. Jadi ada 3 kemungkinan, saudara-saudara. Kemungkinan pertama adalah Malaysia menang, kemungkinan kedua FIFA yang menang, berarti Malaysia yang kalah. Kemungkinan ketiga adalah CAS hanya mengabulkan keinginan para pemain ini untuk bermain lagi tanpa pedulikan apakah paspor Malaysia mereka sah atau tidak. Karena 7 pemain ini hanya ingin bermain, tidak peduli bermain dengan paspor Malaysia atau bukan paspor Malaysia. Mereka hanya ingin bermain di level klub. Dan itu kemungkinannya juga mereka hanya ingin main di klub. Main di klub, karena kalau main di tim nasional ya mereka harus menunggu 5 tahun bermukim di Malaysia terlebih dahulu, saudara-saudara. Bagi penonton gadungan, saya harap sebagai gadungan ini ya, saya harap penonton gadungan semua itu bisa menerima apapun yang akan diputuskan oleh CAS. Karena ini final and binding. Ini adalah terakhir dan mengikat. Tidak ada jalur lagi, tidak ada jalan lain. Apapun keputusannya harus diterima. Kalau ternyata Malaysia yang menang, ya kita terimalah. Walaupun dalam hati dongkol. Kalau FIFA yang menang, ya kalian harus menerima itu. Dan jangan lagi menuduh bahwa ini disabotase, ini didalangi oleh orang Indonesia. Bukan masalah siapa yang melapor, saudara-saudara. Yang penting itu adalah substansi dari laporan itu apakah benar atau tidak. Dan itu jugalah yang harus dibuktikan oleh Malaysia di depan hearing nanti. Di hearingnya Court Arbitrage Sport. Nah, itu saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah
kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!